Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah mengalami padang gurun. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Kita baca di Roma 8 ayat ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, sadar atau tidak, hidup yang sedang kita jalani ini adalah ibarat sebuah sekolah. Disitulah proses belajar terjadi. Banyak hal dalam kehidupan ini yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Kita bisa belajar melalui perjalanan hidup yang terkadang melewati kerikil-kerikil, batu-batu, baik besar maupun kecil, tikungan-tikungan tajam, dan juga lembah-lembah curam. Kita juga bisa belajar dari masalah, kesulitan, tekanan, penderitaan, situasi, kejadian, ataupun peristiwa. Nah, hari ini kita akan belajar dari kehidupan di padang gurun. Apa saja? Mari kita mulai. Ketika pertama kali mendengar kata gurun, pikiran kita pasti akan membayangkan suatu keadaan yang panas, kering, berbatu, dan kasar. Sehingga orang-orang akan menghindari masuk ke dalam padang gurun itu. Karena padang gurun identik dengan daerah yang gersang dan tidak ada kehidupan. Padang gurun biasanya juga sangat luas, sebut saja Gurun Sahara, yang memiliki luas kurang lebih 3,6 mil persegi dan menjadikan gurun terbesar di dunia. Ada pula Gunung Gobi yang terletak di antara China dan Mongolia, serta menjadi gurun terbesar di Asia. Gobi sendiri berarti sangat besar dan kering, sehingga gurun menjadi tempat yang menyeramkan dan menakutkan untuk dimasuki. Sebenarnya, kalau kita mau melihat ke dalam padang gurun, kita bisa menemukan hal-hal menarik juga yang belum pernah kita bayangkan atau jumpai sebelumnya. Ada banyak keindahan yang akan kita jumpai di sana. Ada banyak makhluk hidup yang berusaha bertahan hidup dengan cara mereka sendiri. Ada pula tanaman yang berusaha mencari air untuk bisa tetap berdiri kokoh berpuluh-puluh tahun lamanya. Bagaimanapun caranya, setiap makhluk hidup yang ada di padang gurun pasti akan berjuang untuk tetap hidup dan tetap bertahan hidup tentunya. Demikian juga dengan hidup manusia. Terkadang, tidak semua kejadian menyenangkan saja yang kita alami. Ada kalanya Tuhan juga membawa kita masuk ke dalam padang gurun kehidupan. Mungkin kita merasa keadaan terlalu sulit, kondisi yang tidak bisa dipulihkan, atau kita merasa pencobaan yang kita alami tidak ada kunjung berakhirnya. Keadaan itu pun membuat kita kehilangan semangat dan putus harapan. Kita merasa kering, gersang, dan bahkan tidak bisa menemukan jalan keluar dari padang gurun kehidupan yang kita alami. Jikalau kita sedang merasakan hal demikian, ketahuilah bahwa Tuhan mengizinkan kita mengalami padang gurun kehidupan untuk kebaikan kita. Tidak ada persoalan dengan padang gurun. Yang penting Tuhan Yesus menyertai. Boleh katakan amin? Terkadang Tuhan izinkan kita melewati padang gurun yang gersang dan tandus. Padang gurun adalah tempat yang udaranya sangat panas di waktu siang hari dan terasa sangat dingin di kala malam hari. Air menjadi sesuatu yang langka dan sangat berharga. Dan belum lagi bahaya binatang buas seperti ular dan sebagainya. Padang gurun adalah gambaran kehidupan yang sungguh tidak enak, tidak nyaman, dan penuh dengan kesulitan. Banyak orang tidak menyukai kehidupan di padang gurun dan berusaha lari, menghindar, dan memberontak. Mari kita belajar dari Musa. Musa yang dibesarkan di istana Firaun dengan segala kenyamanan dan kemewahan, justru memilih untuk mengikuti panggilan Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayarnya, yaitu berada di padang gurun selama 40 tahun bersama umat Israel. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, saudara, padang gurun menjadi sekolah kehidupan bagi Musa dan juga bagi bangsa Israel. Di sanalah mereka mengalami proses pembentukan dan pendewasaan iman. Di Ulangan 8 ayat kedua dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Nah, saudara, kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian, di mana mereka mengalami tekanan yang sangat berat dan membuat mereka menjadi stres. Terlebih-lebih saat berada di padang gurun, suatu masa di mana kehidupan mereka seolah-olah berada di titik terendah atau nol. Nah, dalam situasi ini, mereka diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan justru saat berada di padang gurunlah, saat segala sesuatu sepertinya tidak ada harapan atau mengalami jalan buntu, mereka malah mengalami mujizat demi mujizat. Keajaiban Tuhan dinyatakan. Amin.
Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sekalipun harus mengalami situasi seperti di padang gurun. Inilah saat yang tepat untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun persekutuan yang karib dengan Dia. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jika kita diizinkan untuk mengalami padang gurun, maka berdoalah agar kita bisa melewati padang gurun itu. Berarti Tuhan ini memiliki maksud dan tujuan supaya kita belajar untuk bisa hidup mengandalkan Dia, tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Amin. Masa-masa di padang gurun memang identik dengan kesulitan, kesukaran, bahaya, dan penderitaan. Tapi ingat, ini semua mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengalaminya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sekali lagi, catat baik-baik, sebab iman kita sedang dilatih dan iman kita dibentuk sedemikian rupa supaya semakin kuat dan mengalami kemenangan. Nah, hal penting yang harus diperhatikan adalah respon hati kita harus benar. Jangan seperti bangsa Israel yang respon hatinya negatif. Mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka mengomel, mereka menyalahkan keadaan, bahkan mereka menyalahkan pemimpin, dan bahkan mereka menyalahkan Tuhan. Saudara, karena terus mengeraskan hati dan memberontak kepada Tuhan, akhirnya bangsa Israel harus mengalami proses pembentukan selama 40 tahun di padang gurun. Bayangkan. Nah saudara, bersyukurlah jika saat ini Tuhan membawa kita mengalami padang gurun. Memang terasa tidak enak dan mungkin sangat menyakitkan secara daging. Tapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Ingat, padang gurun akan menjadi sekolah kehidupan bagi kita. Karena disitulah Tuhan memproses kita sampai kita kedapatan siap menerima curahan berkat-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri di padang gurun. Dia akan selalu menuntun dan menunjukkan arah kepada kita. Tuhan juga sudah menyiapkan jalan keluar dan air kehidupan bagi kita. Seperti saat Tuhan membawa bangsa Israel masuk padang gurun dan saat keluar dengan penuh kemenangan. Kita pun akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, meskipun kita berada di dalam padang gurun kehidupan, percayalah, lompatan demi lompatan akan Tuhan kerjakan bagi saudara dan bagi saya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.